Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena surat tersebut menjadi pembuka dalam bacaan sholat. Surat tersebut juga disebut dengan Ummu Kitab. Di samping itu, surat tersebut juga memiliki beberapa nama lain, yaitu Asy-Syifa, Al-Waqiyah, Al-Kafiyah, dan Asasul Quran. Al-Bukhari mengatakan dinamakan dengan Ummul Kitab karena surat tersebut menjadi surat pembuka dalam penyusunan mushafnya dan juga menjadi pembuka pada bacaan di dalam sholat. At-Tabari mengatakan orang-orang Arab biasa menamakan segala sesuatu yang menjadi awal dengan istilah ummu. Maka mereka menyebut kulit yang menutupi otak dengan istilah ummu ra'si. Mereka juga menamakan bendera tentara yang menghimpun mereka di bawahnya dengan istilah ummu. Seperti disebutkan dalam syair yang bunyinya, di atas kepalanya terdapat ummu yang menjadi petunjuk bagi kami atas semua hal yang tidak kami ingkari keberadaannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda tentang Ummu Quran, Al-Fatihah adalah Ummu Quran, ia adalah Sabaul Matsani, ia adalah Al-Quran Al-Azim. Keutamaan surat Al-Fatihah. Pertama, diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alli radhiyallahu anhu, dia berkata, pada saat aku sedang sholat, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai sholat. Kemudian aku mendatangi beliau dan beliau bertanya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak segera menghadapku? Abi Sa'id berkata, aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Kemudian beliau bersabda, aku akan mengajarkan engkau surat paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Abu Sa'id berkata, kemudian beliau menggamit tanganku, dan ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan bahwa engkau akan mengajariku surat paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, ya, ia adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia adalah Sabaul Matsani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah menurunkan di dalam Taurat ataupun Injil atau surat seperti Ummul Quran. Ia adalah Sabaul Matsani, ia akan dibagi menjadi dua antara aku dan hambaku. Hadis riwayat Nasa'i. Ketiga, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kami berada di dalam sebuah perjalanan, kemudian kami singgah sebentar di suatu kaum. Tiba-tiba seorang budak wanita datang menghampiri dan berkata, pemimpin kaum kami sedang diserang demam, orang-orang kami sedang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang melakukan ruqyah? Kemudian salah seorang dari kami yang kami anggap dapat melakukan ruqyah berdiri bersamanya, lalu meruqyah pemimpin kaum tersebut hingga dia benar-benar sembuh. Kemudian dia memerintahkan agar menyembelih 30 ekor kambing dan memberikan kami susu. Ketika teman kami itu kembali, kami bertanya, apakah engkau mengobatinya atau meruqyahnya? Dia menjawab, tidak, aku tidak melakukan apa-apa kecuali membacakan Ummul Kitab kepadanya. Kami berkata, jangan membicarakan apapun hingga kita menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menanyakan hal ini kepada beliau. Ketika kami telah sampai di Madinah, kami menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu yang seperti itu adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda lagi, kalian telah berbuat benar, bagikanlah dan sisakanlah untuk satu bagian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bersama kami. Di samping beliau ada Jibril. Tiba-tiba terdengar suara di atas. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata,
Ini adalah pintu yang telah dibukakan dari langit setelah tidak dibuka sama sekali. Ibnu Abbas mengatakan, lalu turunlah para malaikat menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, aku datang memberikan kabar gembira dengan membawa dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelum engkau, yaitu Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau baca satu huruf saja darinya kecuali aku mendatangimu. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Kelima, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya gugur. Beliau mengatakannya 3 kali tidak akan sempurna. Abu Hurairah ditanya, bagaimana apabila kami sholat bersama dengan imam? Dia menjawab, bacalah Al-Fatihah untuk dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah berfirman, sholat itu dibagi 2, setengah untukku dan setengah lagi untuk hambaku. Untuk hambaku adalah apa yang dia pinta. Apabila hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Apabila hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Atau dia berfirman, hambaku telah memasrahkan dirinya kepadaku. Apabila hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah 2 bagian antara aku dan hambaku, maka bagi hamba adalah apa yang dia pinta. Apabila hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini adalah bagian dari hambaku, maka baginya adalah apa yang dia pinta. Hadis riwayat Muslim. Pembicaraan tentang kekhususan di dalam hadis ini berkaitan dengan kekhususan Al-Fatihah. Pertama, dalam hadis tersebut disebutkan lafaz sholat, maksudnya adalah qiraah atau bacaan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Surat Al-Isra ayat 110. Maksud dari sholat dalam ayat tersebut adalah bacaannya. Itu menunjukkan betapa besar fungsi bacaan di dalam sholat, karena memang bacaan merupakan rukun yang paling menentukan di dalam sholat, sebagaimana lafaz qiraah yang disebutkan pada ayat wa Qur'anal fajar, maksudnya adalah sholat fajar. Kedua, ada perbedaan pendapat dalam beberapa masalah, antara lain apakah yang dimaksud dengan qiraah dalam sholat itu ditentukan yaitu surat Al-Fatihah atau diperbolehkan membaca yang lain. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Menurut Hanafiyah dan sahabat-sahabat yang sepakat dengannya mengatakan bahwa bacaan tersebut tidak ditentukan Al-Fatihah, yang terpenting adalah membaca ayat suci Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada dalil keumuman lafaz pada ayat. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20. Dan juga didasarkan pada hadis yang sahih tentang orang yang sulit dalam sholat. Beliau bersabda, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Pada ayat hadis tersebut disinyalir bahwa beliau tidak menentukan bacaan Al-Fatihah secara pasti, tetapi memperbolehkan membaca apa saja yang paling mudah dari ayat suci Al-Quran. Pendapat kedua mengatakan bahwa bacaan tersebut ditentukan harus Al-Fatihah. Oleh karena itu sholat tidak sah tanpa membacanya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis di atas, yaitu sholatnya tidak sah. Ada yang mengartikan bahwa sholatnya tidak sempurna. Ada juga hadis yang mengatakan tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Saikhani. Ada juga hadis yang mengatakan sholat tidak sah apabila di dalamnya tidak dibacakan Ummul Quran. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.
dan banyak lagi hadis yang lainnya. Ketiga, apakah makmum juga membaca surat Al-Fatihah? Dalam hal ini terdapat 3 pendapat para ulama. Yang pertama, berdasarkan keumuman hadis di atas, maka makmum wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana wajibnya imam. Kedua, makmum tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah secara umum, baik pada sholat yang bacaannya dikeraskan ataupun yang dipelankan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjadi makmum, maka bacaan surat Al-Fatihah imam menjadi bacaan makmum. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah, sanad dia dhaif. Ketiga, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah pada sholat yang bacaannya dibaca pelan, tetapi tidak wajib membacanya pada sholat yang bacaannya dikeraskan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya imam itu ada untuk dijadikan sebagai imam. Apabila ia membaca takbir, maka makmum pun membaca takbir, dan apabila ia membaca surat Al-Fatihah, maka makmum diam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tafsir mengenai isti'azah. Allah berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula pada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Fussilat ayat 35-36. Allah memerintahkan kepada kita agar berlaku halus dan baik kepada musuh yang masih dari golongan manusia dengan tujuan supaya dia kembali kepada tabiat baiknya. Akan tetapi Allah tidak memberikan peluang tersebut kepada musuh utama manusia, yaitu setan. Dia tidak memiliki kepentingan lain kecuali menghancurkan keturunan Adam diakibatkan dendamnya dan permusuhannya terhadap nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihi salam. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Surat Al-Fatir ayat 6. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Surat Al-Kahfi ayat 50. Setan telah bersumpah dan berlaku dusta pada Adam. Lalu bagaimana kita dapat berlaku baik kepadanya sedangkan dia sendiri berkata, sungguh aku akan menyesatkanmu dan menyesatkan mereka manusia semua. Sebagian ahli qurra atau pembaca Al-Quran mengatakan bahwa isti'azah dibaca setelah bacaan. Hal ini didasarkan pada zahir teks ayat, tetapi yang masyhur di kalangan jumhur ulama adalah bahwa isti'azah itu dibaca sebelum membaca ayat Al-Quran untuk menolak gangguan dan godaan. Makna ayat yang menyatakan apabila engkau membaca Al-Quran adalah apabila engkau hendak membaca. Hal ini serupa dengan perintah Allah dalam dalam hal wudhu. Allah berfirman, apabila kalian mendirikan sholat maka basuhlah. Maksudnya adalah apabila hendak mendirikan sholat. Hal ini juga diisyaratkan oleh hadis meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mendirikan sholat malam, beliau memulai sholatnya dengan takbir dan pujian. Lalu beliau membaca, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari fitnahnya, tiupannya, dan dari ludahnya. Hadis riwayat Ahmad. Makna kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku mencari perlindungan di sisi Allah dari setan yang terkutuk agar tidak memudaratkanku dalam urusan agama dan urusan duniaku, agar tidak menghalang-halangiku dari hal yang diperintahkan Allah kepadaku. Sesungguhnya tidak akan sanggup menahan setan kecuali Allah. Isti'azah artinya permohonan
perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap pemilik kejahatan. Al-Iyazah atau tempat perlindungan adalah untuk menolak kejahatan, dan Al-Yaz atau pemeliharaan adalah untuk mencari kebaikan seperti yang diungkapkan oleh Al-Mutannabi. Wahai zat yang aku meminta pemeliharaan kepadanya atas segala yang aku harapkan, wahai zat yang aku berlindung kepadanya dari segala yang aku takutkan. Tidak ada manusia yang dapat menyatukan tulang belulang yang engkau pecahkan, dan tidak ada manusia yang dapat menghancurkan tulang belulang yang telah engkau satukan. Kata asyaiton dalam bahasa Arab diambil dari kata syatana, artinya menjauh. Dinamakan setan karena dia adalah makhluk yang menjauh dari segala kebaikan karena sifat fasik yang dimilikinya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata setan berasal dari kata syata, sebab dia adalah makhluk yang berasal dari api. Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama. Imam Sibawayh mengatakan, orang-orang Arab mengatakan tasyaitona fulan kepada seseorang yang melakukan perbuatan setan. Seandainya kata setan itu berasal dari kata syato, tentu orang Arab akan mengatakan tasyitu. Oleh karena itu yang benar adalah bahwa kata setan diambil dari kata yang berarti jauh, sehingga orang-orang Arab menamakan setan bagi orang yang durhaka, baik dari golongan jin, manusia, ataupun hewan. Allah menyatakan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Ketika Umar menunggangi kuda yang berjalan dengan gaya yang angkuh, dia memukul kuda itu. Tetapi kuda itu malah semakin bergaya angkuh. Kemudian Umar turun darinya seraya berkata, kamu tidak membawaku kecuali kepada setan yang telah diingkari oleh jiwaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, sanandia sahih. Ar-Rajim merupakan bentuk fa'il yang mengandung makna maf'ul, artinya adalah yang dilempari dan dijauhkan dari kebaikan, sebagaimana firman Allah, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Surat Al-Mulk ayat 5. Dan kami menjaganya dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Surat Al-Hijr ayat 17-18. Dalam penulisan Al-Quran, para sahabat membukanya dengan bismillah. Oleh karena itu dianjurkan agar membuka segala sesuatu yang baik, ucapan ataupun pekerjaan, dengan bismillah. Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus. Disunahkan pula pada saat akan memulai wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabu Sunan dari riwayat Abu Hurairah secara marfu. Disunahkan pula ketika hendak menyembelih hewan. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, tetapi sebagian mazhab yang lain mewajibkannya. Disunahkan pula pada saat hendak makan. Rasulullah SAW bersabda, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada dekatmu. Disunahkan juga ketika hendak melakukan persetubuhan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya lalu membaca bismillah dan berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan Engkau anugerahkan kepada kami. Maka apabila dia ditakdirkan mempunyai keturunan, maka setan tidak akan dapat memudaratkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Huruf ba pada lafaz bismillah. Dari sudut pandang ilmu tata bahasa, sebagian ulama menetapkan bahwa terdapat isim muqaddarah yang disembunyikan di dalamnya. Sebenarnya adalah bismillah ibtidai. Permulaan adalah dengan menyebut nama Allah. Sebagian yang lain berpendapat bukan isim muqaddarah tetapi fi'il muqaddarah, yang sebenarnya adalah abda'u bismillah atau aku memulai dengan bismillah. Keduanya merupakan pendapat yang dapat diterima. Untuk bentuk fi'il harus dalam bentuk masdar.
Oleh karena itu hendaklah menyertai fiil tersebut dengan masdarnya. Yang jelas penyebutan nama Allah dalam berbagai hal adalah untuk memohon keberkahan, bentuk optimisme dan memohon pertolongan agar disempurnakan dan diterimanya pekerjaan sebagai ibadah. Untuk pendapat pertama diisyaratkan oleh firman Allah yang berbunyi dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Surat Hud ayat 41. Sedangkan untuk pendapat kedua diisyaratkan oleh firman Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Lafaz Allah adalah nama Tuhan. Nama itu adalah Ismul Azam atau nama yang paling agung, sebab nama tersebut mencakup seluruh sifat-sifatnya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 22. Nama-nama yang disebutkan setelahnya merupakan sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain Allah berfirman, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Surat Al-Isra ayat 110. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disunahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz Allah adalah nama yang tidak pernah dipakai oleh selainnya. Oleh karena itu dalam perbendaharaan kata bahasa Arab tidak ditemukan istiqoq atau asal katanya. Lafaznya tersebut merupakan isim jamid. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurtubi dan beberapa kelompok ulama seperti Imam Syafi'i, Al-Ghazali, dan Imam Harmain. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa lafaz tersebut diambil dari kata Allahu ya'lahu ilahatan, sehingga Ibnu Abbas membaca ayat wa yazaraqa wa ilahataka, maksudnya adalah ibadahmu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa lafaz tersebut diambil dari kata wallahu, artinya sama dengan tahayyara atau berputar atau bingung, karena hakikat dan sifat Allah menuntut akal fikiran untuk merenungkannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa lafaz tersebut diambil dari kata Allah tu ila fulan, artinya sakantu atau tenang, sebab akal tidak akan tenang kecuali dengan berzikir mengingat Allah. Ruh tidak akan tenang kecuali dengan makrifat kepadanya, sebab dia adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada yang lain secara mutlak. Allah berfirman, ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ar-Razi menetapkan bahwa lafaz Allah tidak memiliki asal kata sama sekali. Ini juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Khalil Sibawayh dan mayoritas ulama usul dan ulama fikih. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama yang diambil dari kata Ar-Rahmah dengan bentuk mubaqalah atau superlatif atau sangat. Ar-Rahman adalah bentuk kata yang lebih mubalaghah dari Ar-Rahim. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa keduanya tidak memiliki asal kata atau ghair mushtaq. Al-Qurtubi mengatakan petunjuk yang mengatakan bahwa kata tersebut memiliki akar kata adalah apa yang diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan kasih sayang atau Ar-Rahmu, lalu aku menjadikannya sebagai asal dari namaku. Maka barang siapa yang menyambungkan Ar-Rahmu, maka aku akan sampai kepadanya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan kasih sayang itu darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qurtubi mengatakan teks hadis ini menunjukkan istiqoq, maka tidak bermakna perbedaan dan perselisihan. Sedangkan pengingkaran orang-orang Arab terhadap nama Ar-Rahman merupakan akibat dari ketidaktahuan mereka kepada Allah dan apa-apa yang sudah seharusnya menjadi sifatnya. Bentuk kata fi'lanun tidak sama dengan bentuk kata fa'ilun. Bentuk kata
fi'lanun tidak terjadi kecuali dalam bentuk mubalaghah fi'il, seperti kata rojulun godabanun atau lelaki yang sangat pemarah. Sedangkan bentuk kata fa'ilun bisa bermakna fa'il atau subjek, bisa juga maf'ul atau objek. Atau Bari mengatakan Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih kepada makhluk secara keseluruhan. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Oleh karena itu dalam firman-Nya Allah menyebutkan yaitu Tuhan yang Maha Pemurah atau Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Surat At-Thaha ayat 5 disebutkan bahwa Dia bersemayam dikaitkan dengan namanya Ar-Rahman. Tujuannya adalah dengan bersemayam Allah dapat melingkup seluruh makhluk dengan kasih sayangnya. Sedangkan pada ayat yang lain Allah menyebutkan dan Allah Maha Penyayang Ar-Rahim kepada orang-orang mukmin. Allah menyebutkan kata Ar-Rahim secara khusus ditujukan kepada orang-orang mukmin saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Ar-Rahman lebih menyeluruh dan lebih umum dari Ar-Rahim, ditujukan bagi seluruh makhluk baik di alam dunia dan juga termasuk mereka yang beriman di alam akhirat. Sedangkan Ar-Rahim ditujukan secara khusus bagi orang-orang mukmin. Ar-Rahman adalah nama yang khusus yang tidak dipakai oleh selain Dia. Allah berfirman, katakanlah serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah juga berfirman, apakah kami telah menjadikan selain Ar-Rahman sebagai Tuhan yang telah kalian sembah? Pada saat Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi menamakan dirinya sebagai Rahmanu Yamamah atau yang Maha Pemurah Dia Mamah, maka Allah menutupinya dengan julukan Al-Kadzab atau sang pendusta besar, dan dia pun lebih dikenal dengan julukan Musailamah Al-Kadzab. Sebagian ulama berpendapat bahwa mubalaghahnya adalah Ar-Rahim karena ia lebih kuat, tetapi sebenarnya pembahasan ini tidak termasuk pada bab takkid, tetapi termasuk pada pembahasan na'at, sehingga yang berlaku adalah apa yang telah dikemukakan di atas. Apabila dikatakan jika kata Ar-Rahman lebih mubalaghah, kenapa harus ada Ar-Rahim setelahnya? Bukankah yang pertama Ar-Rahman telah mencukupi? Maka sesungguhnya ketika lafaz Ar-Rahim disebutkan setelah Ar-Rahman, itu bertujuan untuk menghilangkan kebimbangan bahwa tidak ada yang dapat disifati dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim kecuali Allah. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Atta wallahu alam. Jadi nama-nama Allah tidak bisa dipakai untuk selain Dia, seperti nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan sebagainya. Sedangkan kata Ar-Rahim pernah Allah sematkan untuk mensifati sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang mukmin dalam firman-Nya, Muhammad amat belas kasihan lagi penyayang atau Raufur Rahimun terhadap orang-orang mukmin, surat At-Taubah ayat 128. Atau pada saat mensifati manusia seperti dalam firman-Nya, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat atau Sami'un Basirun, surat Al-Insan ayat 2. Kemudian ayat kedua dalam Al-Fatihah yang terjemahannya adalah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ibnu Jarir berkata, makna alhamdulillah adalah syukur kepada Allah dengan penuh kemurnian dan keikhlasan dan dengan menafikan segala sesuatu yang bukan Dia atas berbagai nikmat yang diberikan kepada hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun akan dapat menghitungnya, mulai dari pemberian bekal sebagai alat untuk taat kepadanya, anggota badan sebagai alat untuk menunaikan segala kewajiban kepadanya, serta limpahan rezeki di dunia, makanan dan berbagai kesenangan hidup. Maka hanya bagi Tuhan kami segala pujian, baik pada permulaan ataupun pada penghujung masa. Alhamdulillah merupakan sanjungan yang ditujukan kepadanya, dan itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada hambanya agar menyanjungnya. Seolah-olah Dia berfirman, ucapkanlah oleh kalian segala puji bagi Allah. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, ahli ma'rifah di kalangan bangsa Arab meletakkan pujian dan syukur pada tempat yang berlainan. Inilah yang diklaim oleh Ibnu Jarir bahwa di dalamnya terdapat pendapat lain, sebab hal itu merupakan hal yang cukup masyhur di kalangan mayoritas ulama mutaakhirun, bahwa pujian adalah sanjungan dengan ucapan atas kebaikan dan sifatnya baik
yang lazim ataupun yang muta'addi. Sedangkan syukur diwujudkan dengan anggota badan dan lisan secara sekaligus, seperti yang terdapat dalam ungkapan syair yang bunyinya, aku memberikan kalian 3 nikmat, tangan, lisan, dan hati yang tertutup. Al-Jauhari mengatakan alhamdu atau pujian lawan kata dari azam atau celaan. Aku memuji seseorang artinya memujinya dengan sebenar-benarnya pujian karena dia terpuji dan pantas untuk dipuji. At-tahmid itu lebih dalam dari alhamdu. Pujian lebih umum daripada syukur. Syukur merupakan pujian kepada yang berbuat kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik dari yang diketahuinya. Lafaz almat atau pujian mengandung arti yang lebih umum dari kata alhamdu karena almat dapat ditujukan kepada yang hidup dan yang mati. Benda seperti memuji, madana atau makanan, tempat, dan lain sebagainya, baik diucapkan sebelum adanya kebaikan yang dilakukan ataupun setelah adanya kebaikan yang dilakukan. Dalam hadis yang mulia diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, zikir paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, hadis ini hasan dan gharib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah, kecuali apa yang Allah beri kepadanya lebih utama dari apa yang diambilnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat bahwa seorang hamba Allah mengucapkan, ya Rob, bagimu segala pujian sebagaimana yang patut bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu, sehingga 2 malaikat pencatat amal merasa bingung bagaimana menuliskan pahalanya. Lalu keduanya naik menghadap Allah seraya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya seorang hamba telah membaca suatu kalimat dan kami tidak tahu bagaimana menuliskan pahalanya. Maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha Pengetahui apa yang diucapkan hambanya, apa yang diucapkannya. 2 malaikat itu menjawab, wahai Tuhan kami, sesungguhnya membaca, ya Rob, bagimu segala pujian sebagaimana apa yang patut bagi keluhuran zatmu dari keagungan kekuasaanmu. Kemudian Allah berfirman, tulislah seperti yang dia ucapkan, biarkan sampai dia berjumpa denganku dan aku yang membalas bacaannya itu. Alif dan lam pada lafaz alhamdulillah, pada lafaz alhamdu adalah alif lam lil istiqraq, menunjukkan makna keseluruhan, artinya seluruh pujian apapun. Maksudnya adalah bahwa segala jenis pujian beserta sifat-sifatnya adalah milik Allah, sebagaimana disebutkan pada doa di dalam hadis yang berbunyi, ya Allah, bagimulah segala pujian seluruhnya, bagimulah kerajaan seluruhnya, pada genggaman kekuasaanmulah kebaikan seluruhnya, dan hanya kepadamulah kembali setiap urusan seluruhnya. Rabbul Alamin. Ar-Rabbu adalah raja yang berkuasa. Lafaz Ar-Rabbu tidak dipakai bagi selain Allah kecuali dalam bentuk idafah seperti Rabbud Dar. Lafaz Al-Alamin merupakan bentuk jamak atau plural dari kata alam, yaitu segala sesuatu yang ada selain Allah. Al-Awalim adalah bentuk berbagai makhluk yang ada di langit dan di bumi dan di lautan. Al-Farro dan Abu Ubaid mengatakan, al-alam merupakan satu istilah yang ditujukan untuk makhluk seperti manusia, jin, malaikat, dan setan, tetapi hewan atau binatang yang tidak disebut dengan istilah al-alam. Az-Zujat mengatakan yang dimaksud al-alam adalah setiap perkara yang Allah ciptakan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qurtubi mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang sahih sebab mencakup seluruh alam seperti yang diungkapkan dalam firman Allah. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya. Surat Asy-Syu'ara ayat 23-24. Al-alam diambil dari masdar al-alamah atau tanda atau bukti, sebab keberadaannya menjadi bukti adanya pencipta dan kemahaesaannya seperti disebutkan oleh Ibnul Mukhtar dalam syairnya. Betapa hebatnya bagaimana seorang bisa bermaksiat dan ingkar kepada Tuhan, padahal dalam setiap hal terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Dia adalah satu.
Seperti yang diriwayatkan Ibnu Abbas, dia berkata, Yaumiddin adalah Surat Al-Fatihah ayat ketiga yang bunyi artinya yang maha pengasih, maha penyayang. Al-Qurtubi mengatakan bahwa dengan ayat ini Allah mensifati dirinya dengan sifat pengasih atau Ar-Rahman dan penyayang atau Ar-Rahim setelah firman-Nya Rabbul Alamin. Tujuannya adalah menunjukkan perbandingan muqaranah antara penyemangat atau targhib dan ancaman atau tarhib. Seperti pada firman Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Surat Al-Hijr ayat 49-50. Dan pada ayat sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Al-An'am ayat 165. Pada kedua ayat di atas terdapat perbandingan antara penyemangat dan ancaman. Di satu sisi bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, tetapi di sisi lain Allah juga mempunyai siksa yang pedih. Di satu sisi Allah maha cepat siksaannya, tetapi di sisi lain Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga lafaz Ar-Rabb merupakan bentuk tarhib, sedangkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan bentuk targhib. Seperti diungkapkan di dalam hadis, seandainya seorang mukmin benar-benar tahu siksa yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang rakus dalam surganya. Seandainya seorang kafir benar-benar tahu rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang putus asa dari rahmatnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah secara marfu. Ayat keempat surat Al-Fatihah yang bunyi artinya adalah pemilik hari pembalasan, yakni hari kiamat. Lafaz Yaumiddin dipergunakan untuk menyebutkan hari kiamat karena pada hari itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, kepunyaannya siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ada juga yang membacanya Maliki atau dipanjangkan, mengandung arti raja setiap perkara di hari kiamat, yakni dialah yang memiliki sifat seperti itu selamanya, seperti kata Ghafri al-Zambi atau Maha Pengampun setiap dosa. Oleh karena itu lafaz Maliki Yaumiddin sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah diketahui. Sebagian ahli pembaca Al-Quran membacanya dengan Maliki atau pendek, dan yang lainnya membacanya dengan mad asli atau Maliki. Keduanya benar dan mutawatir atau riwayatnya dapat diterima. Lafaz Maliki dengan mad asli diambil dari kata al-milku, seperti pada ayat sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Surat Maryam ayat 40. Sedangkan lafaz Maliki diambil dari kata al-mulku, seperti dalam ayat milik siapakah kerajaan hari ini? Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Surat Al-Furqan ayat 26. Takhis atau pengkhususan yang disandarkan pada hari pembalasan Yaumiddin tidak mengandung arti meniadakan keumumannya, sebab pada ayat sebelumnya telah diceritakan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan ini berlaku umum, tidak hanya pada hari pembalasan saja tetapi menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Adapun disandarkan pada hari pembalasan dikarenakan tidak ada satupun yang dapat disebut pada hari itu kecuali Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali atas izinnya, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Surat An-Naba ayat 38. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Surat Al-Hud ayat 105. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata Yaumiddin adalah yaumil hisab, hari perhitungan bagi seluruh makhluk. Saat itulah setiap amal akan menerima balasan yang baik dan mendapat kebaikan, dan yang buruk akan mendapat keburukan kecuali yang mendapatkan ampunan Allah. Pada hakikatnya satu-satunya raja adalah Allah, sedangkan penggunaan kata raja di kalangan manusia adalah bentuk majaz atau kiasan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit, kemudian berfirman, aku adalah raja. Di manakah raja-raja di bumi? Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang takabur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah secara marfu. Ad-Din
adalah perhitungan dan balasan, sebagaimana dalam firman-Nya, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan, dalam surat As-Saffat ayat 53. Maksudnya adalah akan dihitung dan akan dibalas. Dalam hadis dari Umar menyatakan, hisaplah diri kamu sekalian sebelum kalian dihisap. Ayat kelima surat Al-Fatihah yang bunyi artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-ibadatu secara etimologi diambil dari azilah atau rendah atau rata atau tunduk. Torakun mu'abadun artinya jalan yang diratakan atau bairun mu'abadun artinya unta yang direndahkan atau ditundukkan. Sedangkan menurut terminologi ibadah berarti hal yang menghimpun kesempurnaan rasa cinta, tunduk dan takut. Redaksi ayat tersebut mendahulukan maf'ul atau objek dan mengulanginya dengan tujuan penekanan ihtimam dan hasar atau membatasi hanya kepadanya. Maknanya adalah kami tidak menyembah hanya kepada Engkau dan tidak bertawakal hanya kepada Engkau. Pernyataan tersebut menunjukkan bentuk ketaatan yang sempurna karena seluruh agama kembali kepada dua hal tersebut, menyembah dan tawakal. Dengan menyembah Allah, manusia akan terhindar dari kemusyrikan, dan dengan tawakal manusia akan terlepas diri dari daya kekuatan dan penyerahan selain kepada Allah. Makna yang terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 5 tersebut dapat ditemukan juga pada ayat-ayat yang lainnya seperti dalam firman-Nya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, surat Surat Hud ayat 123. Katakanlah Dialah Allah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal, surat Al-Mulk ayat 29. Pada surat Al-Fatihah ayat 5 ada perubahan bentuk pembicaraan. Pada awalnya berbentuk pembicaraan tentang orang ketiga menjadi pembicaraan dengan orang kedua, karena ketika dia memuji kepada Allah maka seolah-olah dia terus mendekat kepadanya dan seolah-olah hadir di hadapannya, sehingga ungkapan yang keluar selanjutnya adalah seolah-olah tengah berhadap-hadapan, yaitu dengan menggunakan dhamir muqatab atau kata ganti yang kedua, yaitu huruf K. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hal ini menjadi dalil bahwa pada awal surat merupakan bentuk pernyataan pujian atas Allah dengan segala bentuk sifatnya yang baik dan indah, dan juga merupakan petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian. Dalam ayat tersebut kalimat iyyaka na'budu didahulukan dari kalimat iyyaka nasta'in karena ibadah itulah yang dimaksud oleh ayat tersebut, sedangkan permohonan tolong merupakan perantara kepada ibadah tersebut. Apabila ada pertanyaan apa makna nun atau domir mutakalim ma'al akhir pada kata na'budu dan nasta'in, kenapa menggunakan jamak padahal yang membaca adalah mufrad atau satu orang? Apabila ada kaitannya dengan penghormatan, lalu apa hubungannya dengan ayat tersebut? Jawabannya adalah maksud dari itu semua adalah bentuk pernyataan dari para hamba yang melakukan sholat merupakan satu bagian dari para hamba itu. Apalagi apabila sholat tersebut dilakukan secara berjamaah, yang membaca mengeluarkan pernyataan atas nama dirinya sendiri dan seluruh saudara lainnya yang seiman untuk beribadah sebagai keniscayaan yang harus dilakukan setelah sama-sama diciptakan agar mencapai kebaikan. Lafaz iyyaka na'budu lebih lembut dan sopan dibandingkan dengan kalimat iyyaka abadna. Pada kalimat iyyaka abadna akan muncul kesan pengagungan atas dirinya sendiri, dan daripada menjadikan dirinya sebagai orang yang seharusnya menyembah Allah yang tidak seorang pun sanggup melakukan hakikat penyembahan kepadanya dan tidak ada yang sanggup memuji seperti pujiannya. Penyembahan merupakan proses agung yang dapat memuliakan hamba untuk mempertautkan dirinya kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam ungkapan para ulama, jangan menyeruku kecuali dengan panggilan hamba, sesungguhnya nama hamba bagiku adalah nama yang paling mulia. Saat nama Rasulullah SAW menempati kedudukan yang paling mulia, beliau disebut dengan nama hamba atau abdun, seperti pada firman Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya atau Muhammad Alkitab Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 1, dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya atau mengerjakan ibadah, surat Al-Jin ayat 19. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Muhammad pada suatu malam, surat Al-Isra ayat 1.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba ketika diturunkannya Al-Qur'an, menegakkan dakwah dan beribadah, serta pada saat beliau menjalani Isra Mi'raj. Ayat ke-6 yang bunyinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pujian tersebut menjadi pembuka yang ditujukan kepada zat yang akan dipinta sesuatu. Terkait dengan permohonan yang akan diajukan, ini merupakan suatu kondisi yang sempurna, di mana seseorang memuji terlebih dahulu, setelah itu dia mengajukan permohonan atas kebutuhannya, karena dia adalah satu-satunya zat yang dapat memenuhi kebutuhan dan yang dapat mengabulkan. Oleh karena itu Allah memberikan arahan, sebab itulah bentuk permohonan yang paling baik dan sempurna. Al-Hidayah pada ayat ini maksudnya adalah al-irsyad wa at-taufiq atau petunjuk dan taufik. Redaksi tersebut dengan sendirinya telah menjadi fi'il muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek. Tetapi ada kalanya menjadi muta'addi dengan memakai kata ila, seperti pada ayat, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Surat As-Saffat ayat 23. Terkadang menjadi muta'addi dengan menggunakan huruf la, seperti pada ayat, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Surat Al-A'raf ayat 43, artinya memberikan taufik sehingga kami menjadi penghuninya. As-siratal mustaqim, dalam bahasa Arab istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan jalan yang lurus tanpa ada belokan. Kemudian orang Arab meminjam kata as-sirat untuk menyebutkan berbagai hal dalam ucapan mereka, seperti perkataan, perbuatan ataupun sifat, untuk menyebutkan bahwa itu lurus atau bengkok. Para ulama klasik dan masa kini juga berbeda pendapat tentang penafsiran kata as-sirat ini. Walaupun demikian, pada akhirnya mereka kembali pada kesimpulan yang sama, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada juga pendapat yang mengatakan maksud kata as-sirat adalah kitabullah. Ada juga yang menyebutkan agama Islam. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah agama Allah yang tidak ada bengkok sama sekali. Ibnu Hanafiyah mengatakan bahwa maksudnya adalah agama Allah. Tidak ada agama selain agama itu yang akan diterima dari hamba-hamba. Penafsiran kata as-sirat dengan agama Islam dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah memberikan perumpamaan tentang siratal mustaqim bagai sebuah jalan. Pada setiap pinggir terdapat dua dinding sebagai pagar. Pada dinding tersebut terdapat berbagai pintu yang terbuka lebar. Pada pintu itu terdapat garis-garis yang lembut. Pada pintu jalan tersebut ada yang berseru, wahai manusia, masuklah kalian semua ke jalan ini dan jangan berbelok-belok. Di atas jalan itu juga terdengar seruan yang bersuara setiap kali manusia akan memasuki tiap-tiap pintu pada dinding tersebut. Serunya, celakalah engkau, jangan masuk ke sana. Sungguh jika engkau memasukinya, maka engkau akan terperosok. Jalan itu adalah agama Islam. Dinding yang menjadi pagar adalah batasan hukum Allah. Pintu-pintu yang ada pada dinding itu adalah larangan-larangan yang diharamkan Allah. Panggilan pada jalan itu adalah kitabullah. Dan seruan yang terdengar dari atas jalan tersebut adalah nasihat Allah melalui hati setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad dari An-Nawas bin Sam'an, diriwayatkan juga oleh Tirmizi dan Nasa'i. Mujahid mengatakan as-siratal mustaqim adalah kebenaran. Pendapat ini lebih umum dan tidak mengandung arti bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan di atas. Ibnu Jarir mengatakan, menurutku yang paling utama dari takwil ayat tersebut adalah bahwa berilah kami taufik untuk menetap pada apa yang engkau ridhoi, seperti engkau telah memberikan taufik kepada orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dari hamba-hambamu. Inilah siratal mustaqim. Sebab orang yang telah diberi jalan taufik seperti apa yang telah diberikan kepada mereka dari kalangan para nabi, shodikin, syuhada dan solihin,
pastilah dia telah mendapat taufik untuk meniti Islam. Apabila ada pertanyaan, untuk apa memohon hidayah setiap kali sholat? Bukankah dengan penjelasan di atas mengandung arti orang mukmin itu telah memiliki sifat yang lurus itu? Maka jawabannya adalah bahwa seorang hamba membutuhkan Allah setiap waktu dan setiap kondisi untuk menetap di dalam hidayah, teguh dan istiqomah setiap waktu. Maka Allah mengarahkannya agar dia memohon hidayah itu setiap waktu. Di samping memohon pertolongan, ketetapan taufik, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tetap beriman. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya." Surat An-Nisa ayat 136. Maksudnya adalah agar tetap pada keimanannya, teguh dan senantiasa melakukan amal-amal tertentu yang menguatkan keimanan itu. Wallahu alam. Ayat ke-7, Sirotol ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Orang-orang yang telah diberi nikmat tersebut adalah orang-orang yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dengan taat padamu dan beribadah kepadamu dari golongan malaikat, para nabimu, para sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Hal ini sepadan dengan ayat 7 surat Al-Fatihah di atas. Ar-Rabi bin Anas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para nabi. Ibnu Jurayj dan Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang mukmin. Penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas adalah pendapat yang lebih umum dan menyeluruh. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghlubi dengan harkat majrud atau kasrah karena menjadi na'at. Maksudnya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan orang-orang yang sifatnya telah dijelaskan di atas. Mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh hidayah dan keistiqomahan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran tetapi mereka berpaling darinya, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang telah kehilangan ilmu sehingga mereka bingung dalam kesesatannya dan tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Kemudian hal itu diperkuat dengan adanya huruf la atau nafiyah sebagai petunjuk kepada dua jalan yang rusak. Dua jalan itu adalah jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Adanya huruf la atau nafiyah adalah untuk menguatkan pengingkaran dan untuk membedakan dua jalan tersebut agar benar-benar dijauhi. Jalan orang yang memegang keimanan mencakup pada ilmu tentang kebenaran dan mengamalkannya. Orang-orang Yahudi benar-benar telah kehilangan pengamalan dari ilmunya, dan orang-orang Nasrani benar-benar telah kehilangan ilmu. Oleh karena itu murka Allah dinisbatkan kepada orang Yahudi dan kesesatan dinisbatkan kepada orang-orang Nasrani. Allah khususkan murka ditujukan kepada kaum Yahudi sebagaimana disebutkan dengan firman Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Surat Al-Maidah ayat 60. Sedangkan kesesatan Allah khususkan kepada kaum Nasrani sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 77. Berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa hadis dan atsar sahabat. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah, ghairil maghdubi alaihim. Maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang Yahudi, sedangkan ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dengan berbagai jalur riwayat dan redaksi yang beragam. Setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan agar membaca amin. Artinya, ya Allah kabulkanlah, seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah
Dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau membaca amin, sehingga barisan yang ada di belakang beliau dapat mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan tambahan, sehingga masjid pun bergema. Isi kandungan surat Al-Fatihah. 7 ayat yang ada pada surat Al-Fatihah mencakup pada pujian terhadap Allah serta pengagungannya, sanjungan kepadanya melalui zikir dengan Asmaul Husna yang mencakup sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian disebutkan juga hari yang dijanjikan, yaitu hari pembalasan, disertai dengan petunjuk agar hambanya melakukan permohonan disertai dengan kerendahan hati dan berlepas dari bersandar pada kekuatan dan daya mereka sendiri. Disebutkan juga tentang keikhlasan dalam beribadah dan mengeksakan Allah, seraya mengiringinya dengan penyucian bahwa tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang sepadan dengannya. Surat tersebut juga membahas tentang permohonan mereka agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang lurus serta keteguhan dan ketetapan hati, sehingga mereka dapat menyeberangi jembatan pada hari kiamat kelak. Jembatan yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga, sebagaimana para nabi, sidik, sodikin, syuhada, dan solihin menyeberanginya kelak. Kita temukan betapa indahnya ungkapan yang menyatakan bahwa nikmat itu berasal darinya dengan menunjukkan fa'il pada kata an'amta alaihim, sedangkan pada saat menyebutkan kemurkaan tidak disertakan fa'ilnya dengan ungkapan ghairul maghdubi, walaupun pada hakikatnya fa'ilnya adalah zat yang sama, yaitu Allah. Demikian halnya saat menyebut ad-dhalal yang disandarkan pada orang yang melakukannya, padahal sesungguhnya dia yang menyesatkan mereka dengan takdirnya, sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 186, dan ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa Allah memiliki wewenang tersendiri untuk memberikan hidayah dan kesesatan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh golongan Qadariyah, mereka mengatakan bahwa hamba sendiri yang memilih untuk melakukan hal itu. Mereka berdalil dengan menggunakan ayat mutasyabihah dari Al-Quran dan tidak memperhatikan apa-apa yang telah nyata dan jelas dalam ayat suci Al-Quran. Yang menolak pendapat mereka ini merupakan pendapat yang sesat dan berdosa. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa apabila kalian menemukan orang-orang yang mengikuti hal-hal yang mutasyabih dari ayat suci Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat, maka waspadalah terhadap mereka. Surat Al-Munafikun ayat keempat. Maka sesungguhnya orang-orang yang berbuat bid'ah tidak memiliki hujah yang benar di dalam kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan untuk memisahkan antara yang benar dengan yang batil dan membedakan antara hidayah dengan kesesatan. Di dalamnya tidak ada perselisihan dan pertentangan, karena diturunkan dari sisi Allah, seperti disebutkan dalam ayat, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surat Fussilat ayat 42. Sadaqallahul azim.